akan setel waktunya 10 menit. 10 menit, tidak sampai 10 menit juga tidak apa-apa. Setelah Pak Murwali menyampaikan materi, Pak Linturan 10 menit juga menyampaikan materi. Setelah itu kita langsung tanya jawab. Oke? Baik, untuk waktu sekarang saya berikan kepada Pak Murwali 10 menit dari sekarang. Silakan Pak Murwalianto. Ya, jadi sebagaimana saya katakan tadi, posisi reform pada umumnya itu tidak terlalu mementingkan hari sih sebetulnya, ya, sama dengan juga baptisan, ya. Ada orang yang mengatakan mau baptis Islam ya silakan saja. Cuma kalau kami ya baptis berciki itu yang bagi kami lebih alkitabiah. Demikian juga dengan masalah beribadah, ya, hari apa, ya, begitu. Karena intinya sih sebetulnya adalah bekerja selama 6 hari. Lalu kemudian ada 1 hari khusus untuk beristirahat dari seluruh kegiatan pekerjaan. Lalu kemudian kita menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Dia, kan, sambil istirahat, kan, begitu. Jadi itu intinya. Nah, kalau dalam wawasan saya melihat hari Sabat ini, sebelum kita bicara masalah hari, ya, itu kita mesti melihat dari 3 perspektif, ya. Yang 3 perspektif ini tentu tidak bisa kita samakan begitu saja. Pertama dari perspektif creation, ya, menurut order of creation, ya, jadi ordo penciptaan, ya, begitu. Yang kedua dari perspektif redemption. Lalu yang ketiga itu dari perspektif consummation atau konsumasi, ya, konsumasi ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, itu menyempurnakan segala sesuatu, ya, seperti itu. Nah, saya mulai dari yang pertama, itu dari perspektif creation, ya, ordo penciptaan. Memang ketika Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa, itu dalam 10 hukum, itu jelas dalam hukum keempat dikatakan, ya, 6 hari kita bekerja, ya, 6 hari bekerja, hari ke-7 harus berhenti dari pekerjaan, kan, begitu, ya. Dan Sabat memang saya akui itu hari Sabtu, ya, hari Sabtu, bukan hari Minggu, bukan hari Senin, begitu, itu hari Sabtu, ya, sesuai dengan hukum Taurat yang diberikan kepada Musa, begitu. Dan di situ rujukannya sebetulnya bukan redemption, saya akui itu. Rujukannya walaupun konteksnya itu adalah Tuhan mengeluarkan orang Israel dari perbudakan Mesir, ya, mereka dikeluarkan dari sana, itu konteksnya memang redemption di sana, ya. Tetapi waktu Tuhan memberikan hukum keempat, rujukannya itu kepada creation. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan hari yang ke-7 dia berhenti dari karya penciptaannya, kan, begitu, ya. Jadi hari Sabat ini pertama-tama memang dilihat dari konteks creation, ya. Sehingga menurut saya kalau hanya dilihat dari konteks creation semacam ini, harusnya kita beribadah pada hari Sabat, hari Sabtu, sebagaimana sudah dijelaskan dalam hukum Taurat Musa. Ya, kalau kita melihat dari konteks creation saja, itu. Mungkin ada yang bertanya kepada saya, ya, tapi 6 hari penciptaan Tuhan, lalu hari ke-7 kan tidak jelas sebagaimana hari-hari yang dikenal orang Yahudi. Ya, memang begitu, tetapi di dalam hukum Taurat kan jelas 6 hari bekerja, hari ke-7 yaitu hari Sabtu, hari Sabat, itu harus berhenti, begitu. Tetapi kita masalahnya bukan hanya melihat dari konteks creation, ya. Waktu manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka manusia sekarang itu bagaimana dia bekerja, bagaimana dia memuliakan Tuhan, bagaimana dia melayani Tuhan di dunia ini menjadi kompleks sekarang karena ada dosa. Di dalam pandangan teologi reform, dosa sudah memberikan kerusakan total dalam kehidupan manusia, sehingga mau tidak mau manusia di dalam dunia yang berdosa ini dia bergumul, ya, ada air mata, ada penderitaan, ada lelah, ya, ada capek, begitu. Sehingga mau tidak mau kita membutuhkan satu istirahat yang jauh lebih dalam dari sekedar hanya beristirahat pada hari Sabat, ya, seperti itu, menyembah Tuhan pada hari Sabat. Kita membutuhkan istirahat dari bisingnya dosa, dari bisingnya pergumulan dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Maka istirahat sejati kita hanya bisa dapat bukan pada hari Sabtu beribadah saja, itu kalau cuma sebatas itu sangat kurang dan itu sama sekali tidak memadai untuk satu istirahat rohani yang betul-betul memuaskan. Kita mendapatinya di dalam salib Kristus, seperti itu. Maka di dalam salib Kristus yang mati di atas kayu salib untuk kita, yang kemudian hari ketiga sudah bangkit,
kita mendapatkan sabat yang jauh lebih dalam, yang jauh lebih memberikan istirahat, yang jauh lebih memberikan persekutuan yang jauh lebih intim dan menetap dengan Tuhan. Begitu. Itu sebab waktu Yesus mati, tabir di bait Allah itu terbelah menjadi dua, ya seperti itu. Jadi sabat sebetulnya dalam redemption siapa? Kristus. Dialah tempat peristirahatan kita. Ya itu nanti bisa digali ya di dalam tanya jawab nanti. Lalu yang ketiga, dari konteks consummation atau konsumasi. Nah, sebagaimana kerajaan Allah itu dinyatakan dalam satu prinsip already and not yet, ya. Jadi sudah ada tapi belum mencapai kepenuhannya. Karena kepenuhannya nanti pada saat konsumasi begitu. Dan oleh karenanya maka kita ini sekarang walaupun jauh di dalam jiwa kita sudah mendapat istirahat di dalam Kristus yang tersalib dan bangkit, tetapi tetap masih tinggal dalam dunia yang berdosa. Bahkan dunia ciptaan ini sedang menanti-nantikan kapan anak Allah itu dinyatakan. Itu kata Paulus dalam kitab Roma, ya begitu. Maka memang kepenuhan sabat yang sesungguhnya nanti yang kita dapati secara limpah dan penuh dan sempurna, itu pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali, itu pada saat konsumasi. Nah ini adalah satu perspektif yang memandang sabat lebih jauh lagi ke dalam langit dan bumi yang baru. Di sana nanti kita betul-betul istirahat, betul-betul tidak ada air mata, tidak ada bisingnya dosa, tidak ada segala macam pergumulan, sakit hati, benci, amarah, dan lain sebagainya. Kita betul-betul istirahat dan akan ada aktivitas yang begitu indah, begitu mulia bersama-sama dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya ini ya. Jadi kalau begitu sekarang di dalam konteks ini, ya, kalau saya mengambil dalam konteks redemption, kemudian juga consummation, maka bagi saya meributkan tentang hari apa, itu bagi saya adalah sesuatu yang tidak terlalu urgent dan tidak terlalu penting. Ya. Mengapa demikian? Karena justru sabat kita lihat, ya, jauh di dalam pengorbanan Kristus. Kita mendapat istirahat di sana. Kalau kita mau memandang lebih jauh lagi kepada konsumasi. Nah, ternyata di dalam perjanjian baru pun perspektif Tuhan Yesus terhadap hari Sabat, hari Sabtu, ya sebagaimana diberikannya kepada Taurat Musa, ya kepada Musa ya dalam hukum Taurat itu khususnya hukum keempat. Ternyata Tuhan Yesus pun ya dia menyatakan bahwa masalah waktu itu bukan sesuatu yang terlalu ketat kita pertahankan begitu. Walaupun itu tidak eksplisit, tetapi nyata dalam tindakannya, dalam perbuatannya, ya, dalam pernyataannya yang sifatnya itu tidak eksplisit, ya, implisit, ya. Ketika murid-murid pada hari Sabat memetik gandum, lalu orang-orang mulai berkata, mengapa muridmu memetik gandum pada hari Sabat? Dan Tuhan Yesus berkata apa? Ya, lalu dia merujuk kepada Daud, yang hari Sabat ternyata masuk kepada Allah dan lain sebagainya begitu ya. Lalu kemudian Tuhan Yesus akhirnya berkata apa? Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya penentu hari Sabat di sini adalah Yesus Kristus. Begitu. Penentu hari Sabat adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau Tuhan Yesus Kristus memberikan kelonggaran ya, bukan masalah hari ya, tetapi masalah makna Sabat itu yang sesungguhnya. Kalau dalam konteks creation ya, harus ada 6 hari kerja, ada 1 hari istirahat. Kalau dalam konteks redemption, istirahat yang sejati berada dalam Kristus yang tersalib dan sudah bangkit. Dan kalau kita memandang jauh kepada konsumasi, itu ada pada istirahat kita ya ke depannya itu ketika Yesus datang kembali. Maka masalah waktu 2 menit bukan lagi, sesuatu yang itu. 2 menit lagi kurang lebih. Ya. Jadi kalau kita melihat makanya para rasul dan orang Kristen mula-mula juga mereka beribadah pada hari hari Minggu ya. Jadi Alkitab berkata itu pada hari pertama dalam minggu itu dikatakan itu mereka beribadah, mereka berkumpul ya. Itu kita mendapati dalam Yohanes 20 ayat 19 itu ada di situ. Lalu ada Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Itu murid-murid mula-mula, orang Kristen mula-mula bersama-sama para rasul. Mereka mempunyai kebiasaan untuk berkumpul pada hari Minggu. Sekaligus untuk merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekaligus juga ini menjadi satu penanda bahwa hal-hal yang sifatnya seremonial dari agama Yahudi
harus dipisahkan dari Kristen sekarang. Karena di dalam Kristus hidup kita adalah hidup oleh karena iman, ya, bukan oleh karena hal-hal pengorbanan, ya, hal-hal seremonial dan lain sebagainya. Dan kebiasaan para murid dan para rasul ini yang diikuti terus dalam sejarah gereja sampai kepada saat ini, sehingga bagi saya tidak bermasalah untuk bergereja pada hari Minggu. Tetapi jika ada saudara yang mau gereja hari Sabtu, ya tidak masalah bagi saya. Tetapi kalau hari Minggu diserang, inilah pembelaan saya. Saya sampai di sini. Ya, saya sudah selesai, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Murwalianto. Waktunya 10 menit lewat 6 detik. Jadi penyampaian mengenai hari Sabat, saya tidak akan mengulang. Nanti salah kalau saya mengulangi. Tidak akan mengulangi apa yang disampaikan oleh Pak Murwalianto. Nanti saja ditanya jawab. Jadi Pak Murwalianto dari Reform Teologi, ya, dari Reform Teologi. Oke, untuk 10 menit berikutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Linturan dari Adventist Teologi untuk memberikan paparan mengenai Sabat hari ke-7. Oke, saya akan hitung setelah Pak Linturan mulai berbicara, maka saya akan langsung mulai. Jadi tidak usah ada kata-kata penuh, langsung kita masuk ke materi karena waktunya sangat singkat. Ya, 10 menit dari sekarang, silakan Pak Linturan. Baik, selamat malam semua. Saya karena waktu terbatas hanya mungkin begitu cepat dan hanya menyampaikan akan materi yang merupakan rangkanya saja. Intinya adalah kita mau mengemukakan alasan Alkitabiah dan petunjuk-petunjuk Alkitab bagaimana kita sampai memelihara kekudusan hari Sabat. Pertama-tama tentunya tidak menjadi masalah lagi sesudah saya mendengar pemaparan dari Pak Yanto bahwa hari Sabtu atau hari ke-7 itu adalah hari Sabat. Sebagaimana juga saya menonton akan video dari Pendeta Esra Soru dalam pembahasan awalnya yang membenarkan bahwa hari Sabat di Alkitab itu adalah hari Sabtu. Jadi kayaknya tidak ada permasalahan. Alkitab memang menyatakannya secara eksplisit bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Tadinya saya ada tanya di sini, mungkin juga Bapak Muriwali membenarkannya dan saya sudah mendengarkannya sekarang. Jadi tidak menjadi masalah, kita terus saja bahwa Alkitab menyatakan bahwa memang hari Sabat itu adalah hari ke-7. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 sudah menyatakannya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, lalu dia berhenti hari ke-7, dia kemudian memberkati hari ke-7 itu, dan dia menguduskannya, mengasingkannya. Dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, pada waktu dia memberikan perintah tertulis, maka dia mengatakan bahwa kita ini diminta untuk mengingat akan kuasa penciptanya dalam menguduskan hari Sabat. Sabat hari ke-7 itu adalah Sabat Tuhan Allahmu, dan mengingatkan kita bahwa dia menciptakan langit dan bumi dalam tempo 6 hari. Hari ke-7 itu adalah Sabat. Jadi dia yang menetapkannya. Kalau di Perjanjian Baru, maka kita dapati bahwa hari Sabat itu memang adalah hari Sabtu. Karena itu ada di antara hari persediaan dan hari yang pertama. Lukas 23 ayat 54 menunjukkan bagaimana hari persiapan itu ada sebelum hari Sabat mulai. Juga dalam Yohanes 19 ayat 31, lalu Markus 16 ayat 1 dan 2, hari Sabat itu sebelum hari yang pertama atau hari Minggu. Jadi tidak ada masalah kalau kita melihat akan chart ini. Sayang penampilan dari layar saya tidak bisa muncul di layar Anda. Maka kita melihat hari Sabtu itu ada di antara hari Jumat dan hari Minggu. Tolong dibetulin. Dan kemudian dalam kalender Ibrani juga ditunjukkan di sana ada hari yang pertama itu Yom Echad atau Yom Rishon, tapi hari yang ke-7 itu Yom Sabat. Jadi tidak ada masalah kalau kita melihat. Sekarang motivasi apa gereja Advent memelihara kekudusan hari Sabat ini? Tentu saja motivasinya yaitulah pertama untuk menaati perintah Tuhan dalam Alkitab.
Karena masalah manusia ada karena manusia tidak menuruti akan perintah Allah. Kalau saja manusia taat kepada Tuhan, maka tidak ada dosa yang ada di dunia ini. Kedua, supaya dapat dibenarkan atau diselamatkan, tidak. Gereja Advent menguduskan hari Sabat bukan supaya dibenarkan atau bukan supaya diselamatkan, melainkan karena sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi motivasi kita menguduskan Sabat bukan supaya cari selamat, tetapi karena sudah diselamatkan. Dan yang keempat itu, menguduskan Sabat itu adalah ungkapan kasih kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kita ini mau mengasihi Dia karena Dia sudah menyelamatkan kita. Dan yang terakhir saya mau katakan, kenapa kita menguduskan hari Sabat? Oleh karena kita mengikuti teladan Yesus yang Ia sudah berikan kepada kita. Saudara-saudara, pelajaran yang saya mau bawakan pada malam ini tentang pengudusan hari Sabat oleh Gereja Advent sebenarnya itu punya dasar-dasar yang kuat. Pertama, dasarnya itulah kita percaya akan keesaan Allah Trinitas. Kita percaya akan Allah Trinitas. Bahwa Allah Trinitas itu adalah Allah yang esa dan mereka tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Kita percaya pada Alkitab sebagai firman Allah. Bahwa firman Allah itu 66 buku dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah kanon yang kita terima. Dan di sana itu kita jadikan dasar untuk doktrin dan praktek kita, termasuk doktrin mengenai hari Sabat. Bukan pada yang lain. Juga kita dasarkan kepercayaan dan praktek pengudusan Sabat itu pada kepercayaan kita kepada misi Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini. Bahwa Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia. Dia datang ke dunia ini untuk menebus orang berdosa. Bukan untuk meniadakan akan hukumnya. Bukan meniadakan akan Torahnya. Dan kemudian yang terakhir, kita juga percaya bahwa Rasul Paulus tidak mengubah Sabat. Dia imannya itu tidak membatalkan Taurat. Roma 3 ayat 31 kalau saya nggak salah itu disebutkannya. Sekarang kita melihat kepercayaan kepada Allah Trinitas. Gereja Advent percaya bahwa Allah kita itu satu, substansinya satu, hakikatnya satu. Tetapi Dia itu ada dalam wujud tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam hakikatnya ini, Bapa itu, Yesus itu tidak berubah. Maliaki 3:6, Ibrani 13 ayat 8. Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak saling bertentangan. Bapa yang menuliskan firman-Nya di dua loh batu tidak ditentang oleh Yesus yang datang untuk memberikan contoh bagaimana mengikuti akan hukumnya yang diberikan oleh Bapa. Dan Roh Kudus dalam Ibrani 10 ayat 15-16 akan menaruh hukumnya itu di loh hati kita, dalam pikiran kita. Jadi inilah keyakinan kita bahwa kalau kita betul-betul yakin akan Tritunggal atau Trinitas, Bapa tidak akan bertentangan dengan Yesus. Yesus tidak akan menentang perintah Bapa. Apa yang diperintahkan Bapa itu diajarkan oleh Yesus, bukan Dia datang untuk mengubahnya. Nah, ini yang saya lihat itu, yang kami lihat itu menjadi kendala. Kenapa banyak orang yang tidak mengetahui akan hal ini, bahwa mereka percaya akan Trinitas. Kemudian, kepercayaan pada Alkitab. Kita membawa Alkitab. Kita mengkhotbahkan Alkitab. Tapi apakah kita menjadikan itu sebagai satu-satunya dasar doktrin kita? Kenapa kita beribadah pada hari Sabat? Karena memang Alkitab katakan begitu. Alkitab saya mengatakan bahwa hari Sabat itu ditetapkan oleh Tuhan. Bukan manusia. Kalau ini ditetapkan manusia, saya tidak mau ikut. Tapi saya tahu Alkitab saya menyatakan bahwa hari Sabat itu ditetapkan oleh Tuhan. Dia yang menetapkannya. Nah, sekarang kalau itu lagi Pak Lintura. Kita percaya pada Yesus sebagai juru selamat orang berdosa, maka kita tahu bahwa Dia datang dengan misi itu, bukan untuk merombakkan perintahnya. Dan Dia datang tidak meniadakan Sabat, walaupun Dia dikritik oleh orang-orang Yahudi bahwa Dia meniadakan Sabat. Padahal Dia tidak datang meniadakan Sabat, Dia malah mengukuhkan Sabat, bahwa hari Sabat itu halal berbuat baik.
Nah, kita akan terus dia memberikan teladan beribadah hari Sabat di Nazaret seperti biasanya. Dan tentu saja kita dapati bahwa Rasul Paulus dalam semua catatan Alkitab, dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 13, 16, 17, 18, dia menunjukkan bahwa dia juga beribadah pada hari Sabat. Walaupun orang mengatakan dia mengajar, ya memang mengajar, karena di sinagog itu orang berkumpul di sana. Dan satu hal lagi, kalau kita percaya bahwa kitab Ibrani itu, surat Ibrani ditulisnya, maka dalam Ibrani 4 ayat 9 dia mengatakan masih tersedia hari penentuan, hari ke-7 bagi umat Allah. Bagi umat Allah, bukan bagi gereja Advent. Jadi inilah yang saya kemukakan, dan petunjuk-petunjuk yang Alkitab berikan. Alkitab hanya bilang, ingat dan kuduskan hari Sabat. 6 hari kita harus kerja. 6 hari kita harus kerja, dan jadikan hari Sabat itu hari kesukaan, bukan hari beban. Dan kita ke rumah ibadah seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Lalu ada satu hal, Yesus memberikan teladan kalau hari Sabat kita jangan jadi munafik seperti orang Farisi, tapi kita berbuat baik, halal berbuat baik pada hari Sabat, dan dianjurkan. Dia berikan contoh menyembuhkan orang sakit. Ya, waktu sudah habis Pak Linturan. Silakan. 10 menit lewat 5 detik. Oke, jadi terima kasih pemaparan dari Pak Linturan mengenai Sabat hari ke-7 dari Adventist Theology. Tadi sudah dari Pak Muriwalianto dari Reform Theology mengenai hari Sabat. Kita akan masuk ke sesi berikutnya. Ini yang mungkin paling menarik, yaitu sesi tanya jawab.